Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau coba sedikit review komik yang cukup hype ya sekarang ini. Komiknya berjudul Solanin. Ini dia, karya Inio Asano. Untuk teman-teman juga yang belum tahu Inio Asano, ini seorang mangaka yang cukup terkenal sebenarnya di luar negeri ya. Dengan dia genrenya selalu sama, slice of life, cuman yang slice of life dewasa ya, yang seinen. Jadi hampir semua komik dia itu genrenya masuk seinen, bukan shonen ya. Dan ini judul pertama dia yang masuk di Indonesia, walaupun sebelumnya ini pernah dirilis di Indonesia dalam format reguler. Ini yang versi barunya, versi cetak ulangnya dalam format 2-in-1 ya. Dan harapan saya nanti kedepannya juga karya-karya dia yang lain seperti yang terkenal itu Gunai pun bisa juga rilis di Indonesia ya, dan judul-judul dia yang lainnya. Oke, untuk tampilan fisiknya komik ini seperti ini. Ukurannya sama persis seperti komik Akasa lain, seperti komik-komiknya Junji Ito atau komik Akasa yang lainnya ya, seperti apa kemarin Takopis lah atau Oshinoko, hampir sama ukuran ininya, panjang kali lebarnya. Tebalnya ya tergantung isinya ya. Yang cukup spesial di sini ini, selain dia sama persis isinya dengan yang dulu, yang versi baru ini ada cerita tambahannya ya, ada chapter spesialnya ini di belakang. Kalau di komik yang versi lama nggak ada, ini ada tambahannya ya. Dan setiap kita beli ini kita dapat satu pembatas buku yang cukup bagus. Dia persis seperti ini gambarnya, seperti covernya. Dan kebetulan saya kemarin dapatnya yang dari toko buku Inyo saya, jadi saya dapat bonus juga selain ini. Kalau kita beli reguler bonusnya ini. Sedangkan kemarin saya beli di toko punya usaha, dia ada kerjasama sama pihak Akasa, jadi ada bonusnya seperti ini, bonus postcard. Dia ada dua jenis gini, cuman dia ngasihnya random tokonya, jadi ya saya dapat seperti ini. Yang ini cukup bagus lah. Dan tampilan fisiknya lagi seperti ini, dia pakai sampul jaket dengan gambar yang beda dengan covernya, jadi bagus. Terus juga dia ada lembar berwarnanya walaupun cuman sedikit, dua lembar tempat halamannya. Oh ya, ini sama persis ya, gambar sama postcardnya nih ya. Itu aja, dan ukurannya juga, dan cukup ini juga keras, nggak letoy, jadi enak untuk dibaca ya. Untuk harganya dia di harga 118.000. Teman bisa dapat lebih murah kalau teman-teman beli di toko online ya. Ada yang sampai diskon 20% kok ya, 15-20% ya. Oke, untuk komiknya ini tentang apa? Nah, ini tentang Slave of Life ya. Ini biasalah karya-karya Inyo Asano, cuman dia Slave of Life-nya sedikit berbeda. Dia ke temanya lebih dewasa. Makanya di sini dibuat untuk 17 tahun ke atas. Cuman menurut saya sebenarnya ini bisa juga dibaca untuk anak-anak di bawah 15 tahun. Cuman kadang-kadang mungkin anak-anak banyak yang belum ngerti ceritanya. Pas sebenarnya ceritanya ini bagus, komik ini. Istilahnya gini ceritanya, kalau kita di kehidupan nyata, kita kan pasti dituntut orang tua kita untuk sekolah, habis sekolah ya kerja, habis itu ya nikah, pensiun, dan seperti itu berputar terus. Itu udah kehidupan standar ya. Sedangkan di komik ini tokoh utamanya nanti ada dua orang, saya nggak sebutkan namanya. Mereka ingin hidup itu bebas, nggak terlalu ngikutin aturan. Jadi maunya mereka itu habis sekolah itu mereka bebas mencari impiannya. Saya pengen seperti ini, teman saya pengen seperti ini. Dia nggak mau terikut dari apa yang udah standar yang di kehidupan sekarang. Cuman yang jadi masalahnya, mereka itu pemeran utama di komik ini, mereka pengen seperti itu, cuma mereka nggak ada tujuan. Aku mau ngapain ya, dia nggak tahu. Jadi itu jalan sekedar ala kadarnya. Jadi sebenarnya ceritanya cukup
relate ya dengan kehidupan kita sekarang ya. Jadi kalau menurut saya ini ada dua jenis pembaca di sini ya. Yang pertama untuk usia sekitar 17 sampai 25 ya. Mungkin sekarang ini mereka akan mengalami hal seperti itu. Ya, mengalami hal seperti itu. Aku nanti habis kuliah mau kemana? Mau kerja apa? Mau jadi apa? Nah, jadi sedikit relate sama dengan isi komik ini ya. Nah, dan kedua juga tadi saya bilang untuk pembaca yang udah di atas 30-an, 35, 40 itu mungkin flashback, dia bisa mengingat masa lalunya. Oh, dulu aku seperti ini, seperti di komik ini. Pasti ada seperti itu ya, seperti saya lah, saya udah umur 30 lebih ya, 35-an ya. Itu kalau setelah saya baca komik ini, saya seperti teringat saya dulu habis kuliah mau kemana ya, mau kerja apa ya. Ya akhirnya ya dapat kerjaan sih, cuman ya kerjaan sebenarnya nggak pengen saya nggak saya inginkan, cuman ya terpaksa saya kerja di situ yang nggak sesuai impian lah. Cuman udahlah, gitu udah kadang berjalan ya. Makanya tadi saya bilang isi komik ini agak relate dengan kehidupan anak-anak sekarang atau orang yang udah dewasa juga. Setelah baca ini mungkin ya aku ingat masa lalu seperti ini ya. Oke, mungkin dari cerita itu aja. Untuk dari artworknya saya bilang sih cukup bagus ya. Ini seperti karya ini Asana lain yang pernah saya baca. Kalau saya bilang sih bagus, cuman ya bentuk karakternya sedikit aneh. Dibilang tampan enggak, laki-lakinya perempuan pun dibilang cantik sih enggak cantik. Seperti gabungan. Tapi kalau backgroundnya bagus ya. Dia backgroundnya ada yang seperti foto ya. Inilah saya bilang seperti sinilah nih. Dia foto cuma dimasukkan dalam komik ya. Bagus sih. Backgroundnya bagus-bagus semua. Apalagi kalau ini kan bagus kan. Apalagi kalau melihat karya yang sekarang yang seperti Dek Demon itu udah lebih bagus lagi gambarnya. Ini seperti karya dia yang masih di awal-awal dulu nih. Oke. Mungkin itu aja ya. Untuk teman-teman mungkin yang penasaran silahkan beli. Saya bilang ceritanya bagus, cuman hati-hati jangan terlalu terjerumus sama ceritanya, takutnya nanti teman-teman terikut gitu ya. Karena ya seperti semua karya dia ini Asano seperti ini semua. Self of life-nya agak gelap ya. Seperti apa kita bilang ya, cukup suram lah. Seperti yang tadi saya bilang Gunai Pupun itu lebih suram lagi dari sini ceritanya. Cuman ya teman-teman yang pengen coba baca ya nggak apa-apa, dicoba cuman jangan terlalu mendalami ya, takutnya jadi terikut seperti yang dalam komik ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk hari ini. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan, dan teman-teman juga kalau penasaran sama komik ini tadi ya silahkan beli. Menurut saya ini layak dikoleksi karena dia cetakannya bagus, dapat stiker sampul seperti ini, ada bonus pematas bukunya yang kalau kita beli versi reguler. Kalau ini yang tadi saya bilang ini dari toko buku Indosaha, dapat seperti ini. Kalau teman-teman juga mau beli, cuman dia harganya lebih mahal dikit ya. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini. Terima kasih.